Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melisa Pratama dengan NPM 2355201132. Pada video ini saya akan mempresentasikan proyek mandiri analisis jejaring sosial menggunakan aplikasi Gepy. Dataset yang saya gunakan adalah dataset ulasan aplikasi Instagram yang telah diubah menjadi bentuk jaringan sehingga dapat dianalisis menggunakan aplikasi Gepy. Dataset yang saya gunakan berasal dari data ulasan aplikasi Instagram. Pada dataset asli terdapat beberapa atribut yaitu review, konten, skor, dan kategori kepuasan. Karena Gepy hanya dapat menganalisis data yang berbentuk jaringan, maka dataset tersebut saya ubah menjadi dua kolom yaitu source dan target. Pada dataset ini source berisi ID review sedangkan target berisi kategori kepuasan seperti sangat puas, tidak puas, atau puas. Selanjutnya kita masuk ke aplikasi Gepy. Kemudian memilih new project untuk membuat proyek analisis jaringan yang baru. Proyek ini akan menjadi tempat seluruh data dan hasil analisis disimpan. Selanjutnya saya memilih file, pilih import sheet. Import sheet ini untuk mengimpor dataset yang akan dianalisis. Kemudian saya memilih file Instagram yang telah saya siapkan sebelumnya. Kita klik open. Pada bagian impor saya memilih add table karena data yang diimpor merupakan data hubungan antara source dan target. Dalam dataset ini, hubungan tersebut adalah hubungan antar ID review dengan kategori kepuasan. Sparaktor koma. Pada bagian sparaktor saya memilih koma karena file CSV menggunakan tanda koma sebagai pemisah setiap kolom sehingga Gepy dapat membaca data dengan benar. Selanjutnya pada bagian carsheet UTF-8. Pada bagian carsheet saya memilih UTF-8 karena seluruh karakter pada dataset dapat dibaca dengan baik tanpa kesalahan karakter. Kita next. Klik finish. Setelah seluruh pengaturan selesai, saya akan menekan tombol finish sehingga dataset berhasil diimpor ke dalam Gepy. Selanjutnya, Gepy secara otomatis membentuk node dan edge berdasarkan hubungan pada dataset. Di sini ada nilai node 652, edge 647. Node ini merupakan objek dalam jaringan yaitu ID review dan kategori kepuasan, sedangkan edge merupakan hubungan setiap ID review dengan kategori kepuasan yang dimilikinya. Lalu kita klik OK. Selanjutnya saya menjalankan Opera Gathering. Opera Gathering ini digunakan untuk mengetahui rata-rata jumlah yang dimiliki setiap node. Semakin tinggi nilainya berarti semakin banyak hubungan antar node di dalam jaringan.
Di sini Aperage3 bernilai 0.992, lalu kita close. Di sini sudah menampilkan gambar seperti ini. Berikutnya saya akan menjalankan grab density. Lalu di sini saya memilih direct, kita klik OK. Di sini density bernilai 0.002. Grab density digunakan untuk mengetahui tingkat kepadatan jaringan. Semakin mendekati 0 berarti hubungan antar node masih jarang. Lalu kita close. Selanjutnya saya menyalakan network diameter. Di sini saya memilih direct. Network diameter statics ini digunakan untuk mengetahui jarak terjauh antar node di dalam jaringan. Di sini diameternya 1, radius 0, average path length 1.0. Lalu kita close. Selanjutnya saya menjalankan modularity. Di sini modularity dengan resolution 1.0 dengan kelas 0, lalu kita klik OK. Modularity digunakan untuk mengetahui apakah jaringan terbagi menjadi berapa bagian, komunitas, atau kelompok. Di sini modularity 0.560, sedangkan modularity with resolution 0.560. Number of commits-nya 5. Lalu kita close. Selanjutnya saya menjalankan add give factor centrality. Di sini saya memilih direct dengan number of interest 100. Add give factor centrality ini digunakan untuk mengetahui node yang paling berpengaruh berdasarkan hubungan dengan node-node penting lainnya. Jadi sini network interversion direct, number of iterationnya 100, sum check 0.0. Lalu kita close. Terakhir saya menjalankan factrend. Di sini probability-nya 0.85 dengan epsilon 0.001, lalu kita close. Factrend ini digunakan untuk mengetahui node yang memiliki tingkat kepentingan yang paling tinggi dalam jaringan. Di sini epsilon-nya 0.001, probability 0.85, lalu kita close. Selanjutnya kita masuk ke layout. Pada tahap visualisasi saya menggunakan for atlas 2. Lalu kita run agar posisi node menjadi rapi dan mudah dianalisis. Lalu kita stop. Selanjutnya saya memberikan warna berdasarkan modularity class sehingga setiap node ini memiliki warna yang berbeda. Kita masuk ke modularity class. Kita apply. Di sini sudah berubah warnanya. Selanjutnya saya memberikan
ukuran node saya atur berdasarkan Aggivator centrality, sehingga node yang lebih besar berpengaruh akan tampil dengan ukuran lebih besar. Kita klik OK. Berdasarkan visualisasi yang dihasilkan, terlihat bahwa ID review terhubung dengan kategori kepuasan tertentu. Kategori sebagai node yang lebih besar dan memiliki lebih banyak edge dibandingkan kategori lainnya. Selain itu, warna berbeda menunjukkan adanya kelompok atau komunitas jaringan. Kesimpulannya, berdasarkan hasil analisis menggunakan GEPI, dataset Instagram berhasil diubah menjadi bentuk jaringan dengan format SOR. Instagram berhasil diubah menjadi bentuk jaringan dengan format SOR dan target, sehingga dapat dianalisis menggunakan metode social network analysis. Melalui hasil ini dapat diketahui struktur hubungan antar data tingkat analisis. Melalui analisis ini dapat diketahui struktur hubungan antar data tingkat kepadatan jaringan, komunitas yang terbentuk, serta node yang memiliki pengaruh paling besar berdasarkan hasil perhitungan metrik di aplikasi GEPI ini. Baiklah, itulah hasil project analisis saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.